Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal hitungan dari SSW pengolahan makanan ya. Langsung aja ke soalnya. Untuk contoh soal yang pertama itu ini. Nah, contoh soalnya itu seperti ini ya. Nah, ini ada 3 opsi pilihan dari A, B, dan C. Nodo 5%円は溶液があります。100ppm の円は、濃度を2リットル作るときに、この溶液と水をそれぞれ何ミリメートル必要ですか? Nah, poin yang ditanyakan di sini adalah sore-zore, masing-masing itu antara si Yoeki si larutan dan Mizu si air itu masing-masing berapa milimeter yang Hitsuyo desu yang dibutuhkan. Nah gitu ya, ini ada 4 mili dan seterusnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui itu apa sih. Nah, yang diketahui itu apa? Nah, yang pertama adalah konsentrasi target. Nah, konsentrasi target kita lambangkan sebagai CT. Nah, ini tadi ada 100 ppm. Terus ada juga volume akhir, yaitu 2 liter. Kita lambangkan dengan lambang VA ya. Nah, yang seterusnya ada CL atau konsentrasi larutan sebesar 5%. Setelah itu yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah VL dan VA, di mana VL adalah volume larutan dalam milimeter dan VA adalah volume air dalam milimeter. Oke, karena sudah kita ketahui nih apa yang mau dibahas dan yang mau ditanyakan, maka selanjutnya langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, mencari nilai massa zat yang diperlukan dalam satuan miligram. 2. Mencari nilai konsentrasi larutan dalam satuan gram per liter. 3. Mencari nilai volume larutan dalam satuan milimeter, dan yang terakhir adalah mencari nilai volume air dalam milimeter. Oke, langsung saja pada caranya, yaitu nomor 1, cara mencari massa zat yang diperlukan dalam miligram adalah rumusnya adalah massa sama dengan CT kali VA, di mana CT tadi adalah konsentrasi target yang dikalikan dengan VA atau volume akhir. Nah, dari sini bisa kita langsung masukkan nilainya, di mana massa sama dengan 100 mg per liter kali 2 liter. Bagaimana 100 ppm bisa menjadi miligram per liter? Nah, kita baca notnya di sini, di mana diketahui bahwa jika suatu nilai X ppm sama dengan suatu nilai X miligram per liter. Nah, ini adalah dasar yang perlu kita paham ya, agar kita tidak bingung bagaimana 100 ppm bisa menjadi 100 mg per liter. Nah, karena dasarnya adalah ini, maka X bisa berubah menjadi nilai apapun, di mana X ppm akan sama dengan nilai X miligram per liter. Jadi misal nilai X di ppm ini adalah 100, otomatis nilai X di mg atau miligram ini akan menjadi 100 juga. Maka dari itu CP atau CT akan bernilai 100. Oke, selanjutnya adalah 100 mg dikalikan 2. Nah, liternya kita coret, kita hilangkan, maka akan menjadi 100 mg dikalikan 2, yang nilai akhirnya adalah massa sama dengan 200 mg. Nah, oke, sekarang kita udah dapat nilai massa zat yang diperlukan. Selanjutnya 2. Mencari konsentrasi larutan dalam satuan gram per liter. Rumusnya adalah konsentrasi larutan atau C sama dengan nilai X persen dikalikan 10 dibagi 100 mililiter dikalikan 10. Sebelumnya kita harus baca dulu notnya. Nah, notnya ini adalah jika suatu konsentrasi larutan bernilai 5%,
dia memiliki arti di mana ada zat sebesar 5 gram dalam setiap 100 ml larutan. Nah, dengan dasar ini maka bisa kita simpulkan bahwa nilai konsentrasi larutan ini 5% itu sama dengan 5% per 100 ml. Nah, setelah itu kenapa kita harus dikalikan dengan 10? Bagaimana nilai 10 ini muncul? Nah, nilai 10 ini muncul agar dia satuannya menjadi liter, gram per liter. Nah, karena zat tadi kan hanya per 100 ml. Nah, untuk menjadi liter, maka 100 ml ini harus dikalikan 10 akan menjadi 1000 ml atau 1 liter sesuai dengan satuan yang diharuskan. Maka dari itu, jika sisi kanan 100 ml ini dikali 10, maka sisi kiri harus sama juga dikalikan 10. Maka hasilnya konsentrasi larutan yaitu 5 dikalikan 10, 50 gram per 1000 ml atau sama dengan 50 gram per 1 liter. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai konsentrasi larutan. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah volume larutan dalam satuan mililiter, di mana rumusnya adalah VL sama dengan M per CL, di mana VL adalah volume larutan. M sudah kita dapat di awal yaitu bernilai 200 mg dibagi dengan CL yang juga sudah kita dapatkan barusan ya, yaitu 50 gram per 1 liter. Maka kita harus ubah dulu satuannya menjadi semua mili. Nah, jadi sama dengan 200 mg per, karena yang tadi 50 gram per 1 liter, coba menjadi satuan mili menjadi 50.000 mg per 1 liter. Hasilnya adalah 0,004 liter. Nah, yang diminta adalah mili semua ya, otomatis si liter juga harus kita ubah menjadi mili, di mana dia akan bernilai akhir menjadi 4 ml. Oke, para volume larutan udah kita dapat. Yang selanjutnya adalah volume air yang memiliki satuan mililiter, di mana cara untuk mencari nilai volume air atau VA kecil sama dengan VA besar atau volume akhir dikurangi dengan volume larutan, di mana 2 liter volume akhir dikurangi volume larutan yang barusan kita dapat yaitu 0,004 liter, yang sama dengan 2000 ml. Dari liter kita menjadikan mili karena satunya diminta adalah mililiter. Berikut juga dengan nilai liternya kita ubah juga menjadi satuan mili, yang nilai akhirnya yaitu menjadi 2000 ml dikurangi 4 ml, yaitu sama dengan 1996 ml. Oke, kita kembali dulu. Jadi jawabannya adalah A, UAQ 4 ml dan mili 1996 ml ya. Oke. Selanjutnya kita lihat pada nomor 2. Kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini sama ya. Nah, yang berubah hanya jenis larutan, juga konsentrasi larutan, volumenya, dan juga volume akhir. Nah, caranya akan sama. Pertama, kita tulis dulu diketahuinya yang ditanya apa. CP-nya 200 ppm, volume akhir 2 liter, konsentrasi larutan 15, yang ditanya tetap sama, yaitu volume larutan dan volume air. Langkah-langkahnya masih sama juga. Cari massa zat yang diperlukan dalam satuan miligram, cari nilai konsentrasi larutan dalam satuan gram per liter, cari nilai volume larutan dalam satuan mililiter, dan cari nilai volume air dalam mililiter. Oke, selanjutnya penyelesaiannya adalah nomor 1, mencari nilai massa zat yang diperlukan. Jadi nilai massa zat yang diperlukan ini tetap sama nilainya tadi ya, kita tinggal masukkan aja nilainya
CT 200, VA 2 liter, yang nilai akhirnya menjadi 400 mg. Jangan lupa untuk dibaca bagaimana suatu nilai 200 ppm menjadi 200 mg di notnya di sebelah kanan. Oke, jika udah kita dapat nomor 2 sama, cuma kita ubah juga nilainya, kita masukkan yang akhir nilainya adalah 150 gram per 1 liter. Lalu nomor 3, nah ini adalah yang kita cari ya, yaitu volume larutan. Jadi volume larutannya nanti harus berapa mililiter. Nah, sama dengan nomor 1, tinggal kita masukkan angkanya seperti ini yang memenuhi nilai akhir menjadi 2,6 ml. Selanjutnya, nah ini volume air yang akan kita cari, kita perlukan dalam satuan mililiter. Tetap sama, kita tinggal masukkan nilainya sesuai dengan rumus yang memiliki nilai akhir 1997,4 ml. Nah, sekarang kita lihat. Jadi jawabannya adalah C ya, 2,6 mili, mezunya 1997,4. Nah, untuk rumusnya nanti bisa di pause sendiri, bisa di screenshot ya. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, ini jenisnya larutan berubah menjadi HCl 10% dengan jumlah larutan atau konsentrasi larutannya sebesar 150 ppm dengan volume akhir 1 liter. Masih tetap sama, yaitu densitasnya adalah menggunakan densitas si air ya. Nah, karena densitas ini bisa berubah-ubah, kebetulan si densitasnya adalah semuanya air. Nah, untuk jawabannya apakah A, B, atau C, caranya masih tetap sama. Kita tulis dulu diketahui dan ditanya. CT 150 ppm, volume akhir 1 liter, konsentrasi larutan 10%. Yang ditanya masih sama, yaitu volume larutan dan volume air. Sebenarnya langkahnya masih sama, mencari massa zat, konsentrasi larutan, volume larutan, dan volume air. Nah, nomor 1, kita tinggal masukkan CT 150 dikalikan volume air 1 liter, yang akhirnya menjadi nilai akhir 150 mg. Lalu nomor 2, kita tinggal masukkan 10 kalikan 10, 100 ml kalikan 10, yang akhir nilainya adalah 100 per 1 liter. Nah, ini volume larutannya menjadi 1,5 ml. Lalu yang terakhir adalah 998,5 ml. Nah, jadi jawabannya adalah, kita lihat di depan lagi. Nah, ini 1,5, yang B 1,5 ml untuk HCl-nya, dan airnya sebesar 98,5 ml. Oke, nah soal nomor 4 ini dia beda ya dari soal sebelumnya. Citawa ini aku gram udon haigo desu. Onaji haigo ni sukuro toki ni komugiko 9 areba udon wa nan kilogram desu ka? Tadashi mono o hitotsu erabi nasai. Genryo, komugiko 300 gram, shokuan 15 gram, mizu air 135 gram. Oke, jadi di soal ini intinya kita disuruh untuk memprediksikan atau menghitung jika suatu komposisi bernilai 300, 15, 135 itu akan menghasilkan berapa kilogram udon. Nah, itu ya, ini lebih ke soal perbandingan ya. Kalau menurut saya ini soal perbandingan biasa seperti matematika biasa, dimana genzairnya ini adalah si Komugiko, Shokumen, dan si
Mizu. Rio ini adalah nilainya, jumlah. Ginjar ini bahan, si Rio ini adalah jumlah. Jadi ginjar Rio-nya adalah Komogiko. Jumlahnya berapa? 300. Si Shokwa yang jumlahnya Rio-nya berapa? 15 gram. Ginjarinya, Genrionya, sorry, Genrionya adalah Mizu atau bahannya adalah air. Rio-nya sebesar 135 gram. Oke, seperti biasa, bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah penyelesaiannya adalah satu, kita cari dulu atau hitung jumlah total bahan dalam satuan gram. Hitung kelipatan resep yang akan dibuat dibandingkan dengan resep awal. Lalu yang terakhir adalah hitung hasil akhir, yaitu dengan satuan kilogram. Yang pertama kita menghitung nilai jumlah total bahan dalam gram. Kita terus dulu diketahuinya apa aja. Tepung terigu sebesar 300 gram, garam 15 gram, air 135 gram. Jadi totalnya semua ini adalah 450 gram. Oke, kita udah dapat nilai total bahan yang akan kita selesaikan. Selanjutnya kita mencari kelipatan resep. Dimana jika kita ketahui tadi si tepung ini jika bernilai 300 gram tepung, maka menghasilkan 400 gram udon. Jika 9 kg tepung akan menghasilkan berapa kali lipatnya? Jika 300 tepung aja menghasilkan 450 gram udon. Maka kalau 9 kg tepung berapa kali lipat, otomatis ini akan bernilai lebih besar lagi. Jika 300 gram aja bisa menghasilkan 450 gram. Maka kalau 9 kg ini menghasilkan berapa kali lipatnya. Jadi cara mencarinya adalah langsung kita bagi aja ya, 9 kg si tepung yang akan kita cari ini dibagi dengan 300 gram tepung. Oke, 9 kg jika kita samakan satuannya menjadi gram yaitu 9.000 dibagi dengan 300 gram. Maka hasilnya adalah 30 kali lipat. Nah, jika kita menggunakan 9 kg tepung, maka akan menghasilkan 30 kali lipat udon ya. Dibandingkan jika kita menggunakan hanya 300 gram tepung saja. Oke, kelipatan resep udah kita dapat. Selanjutnya kita mencari hasil dalam satuan kilogram. Nah, rumusnya adalah resep awal dikalikan dengan hasil kelipatan resep. Jadi resep awal tadi adalah hasil awalnya ya, 300 gram itu menghasilkan 450 gram udon. Nah, hasil kelipatan yang kita dapat dari rumus sebelumnya adalah 30 kali. Maka 450 dikalikan dengan 30, maka hasilnya adalah 13.500 gram. Karena yang diminta adalah satuan kilogram, maka kita konversi dari gram ke kilogram menjadi naik 3 tangga ya, menjadi nilai 13,5 kilogram. Lalu kita lihat untuk jawabnya adalah A ya, 13,5 kilogram. Selanjutnya yang terakhir soalnya sama, cuma nilainya menjadi berubah. Ini 500 untuk resep awalnya ya. Nah, jika areba jika ada 10 kg dengan bahan dan nilai seperti ini 200 gram, 10 gram, dan 125 gram akan menghasilkan berapa kilogram udon gitu ya. Caranya masih tetap sama, kita cari atau hitung nilai jumlah total bahan dalam gram, kelipatan resep dibandingkan dengan resep awalnya, dan ketika kita hitung hasil akhirnya dalam satuan kilogram. Untuk yang pertama menghitung jumlah total bahan dalam gram, kita tulis dulu diketahui di mana tepung terigunya memiliki nilai 200 gram, garam 10, 125. Jika semua ini kita total, maka menghasilkan nilai 335 gram untuk nilai total bahan. Oke, selanjutnya yang kedua kita cari kelipatan resep.
200 gram tepung menghasilkan 330 gram udon. Maka jika 10 gram tepung berapa kali lipat dari nilai awalnya, rumusnya tetap sama ya, 10 kilogram tepung kita bagi dengan 200 gram tepung, sama-sama tepung bahannya. Karena ini satuannya nggak sama, kita samakan menjadi gram. 10 kg menjadi 10.000 gram dibagi 200 gram, yang hasilnya adalah 50 kali lipat dari resep awalnya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita hitung hasil akhirnya dalam satuan kilogram. Rumusnya adalah resep awal dikalikan hasil kelipatan resep. Resep awalnya adalah 335 gram udon dikalikan 50 kali lipat hasil yang barusan kita cari ya, di mana hasil akhirnya akan menjadi 16.750 gram. Karena yang diminta adalah satuan kilogram, maka kita konversikan juga ke satuan kilogram menjadi 16,7 kilogram. Maka jawabannya adalah C ya, 16,7 kilogram. Oke, untuk penjelasannya saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.